Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kabiril muta'al al-mustabtahi bihamdihi wath-thana'i alaihi kullu amrin zibal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan najati fil ula wal ma'al. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-karimul khisal al-kabirul al-azimul fi'al sallallahu alaihi wa ala alihi khairi al wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil al-ma'al. Amma ba'd, fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatul muslimat bitaqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral kiram, Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah Masjid Abu Hurairah Pulau Lowe, Kemang Indah, Tambang. Alhamdulillah, kembali Allah mengizinkan kita untuk saling bertukar senyum. Senyum itu sedekah. Alhamdulillah. Kalau le tersenyum berarti lapang hatinya. Kemudian juga sama-sama saling menggugurkan dosa. Tidaklah dua orang muslim saling bertemu lalu berjabat tangan kecuali berguguran dosa-dosanya, seperti bergugurannya daun kayu yang kering. Alhamdulillah, kita juga bertemu di munasabah yang paling kita andalkan ketika bertemu dengan Allah, yaitu bertemu di ibadah salat maghrib yang insyaallah sekejap lagi isya, yang juga mengangkat derajat kita dan menghapuskan segala hutang-hutang dosa kita. Tambah pula kita duduk pula sama-sama di majelis yang duduk di majelis ini sesaat lebih afdal daripada ibadah sunat setahun, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh itu patut sekali kita bersyukur atas nikmat yang sangat besar ini. Mudah-mudahan betul-betul kita nikmati sampai berakhir majelis ini. InsyaAllah tidak lama-lama, hanya sampai selesai. Dan InsyaAllah untuk istirahat ada azan isya. Lepas itu tambah sedikit sampai qomat, gitu ya sih, tambah sampai menjelang qomat. Tidak qomat terus saja kita, ya. Kalau terus kita tidak berani pula buat azan qomat. Jadi pokoknya saling-saling mengingatkan aja lah. Nah, ini kan tidak puasa tadi, puasa gini dong, aman. Sekolah menahan ditak dia tadi lah. Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selawat dan salam pasti akan sering kita ucapkan di majelis-majelis seperti ini, karena padanya adalah keberkahan bermajelis. Doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan di akhirat mudah-mudahan membuat kita berbahagia mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, tema ini kayaknya payah sekali menuliskannya. Ya, berubah-ubah dituliskan oleh kawan-kawannya, atau mungkin saya yang salah menyampaikannya. Apa judul tadi? Sunnah yang menjadi dasar bid'ah hasanah. Enggak. Kalau sudah jadi dasar enggak bid'ah lagi namanya, sunnah dia. Jadi jelas. Karena judul sudah diumumkan begitu. Nah, dia enggak. Tapi diklaim, ditafsirkan orang dengan tafsiran jalan lain, ya, bahwasanya dia menjadi dasar bolehnya berbuat bid'ah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, memang bid'ah itu bagus ya? Bid'ah itu bagus? Hah? Enggak ya? Antum karena enggak suka. Bagi penggemarnya bagus sekali, bahkan lebih bagus dari sunnah. Sampai ada ungkapan bid'ah yang menyatukan lebih baik daripada sunnah yang memecah belah. Ini tuan-tuan nih yang bilang sunnah terus tukang pecah belah umat, tidak menyatukan umat. Nah, orang yang berbuat bid'ah bisa mengumpulkan orang 2 juta sekali haul, itu lebih bagus karena menyatukan umat dalam menyatukan umat dalam kebatilan. Itu lebih bagus karena banyak terkumpul. Kalau ngaji ini sedikit orang ngajinya, sah. Jadi masjid kosong lebih bagus, aman, nyaman, adem, ayem, sah. Kalau masjid ramai-ramai ngaji tidak bagus, sebab memecah belah. Baiklah, ma'asyiral kiram, sebenarnya rumus untuk mengenali apa itu bid'ah itu sangat mudah. Sangat mudah. Sebab apa? Kalau kita mengetahui rumus ini, maka otomatis lawannya akan kita ketahui. Tuan-tuan kalau mau ujian, biasanya menghafal jawaban yang benar atau jawaban yang salah? Enggak pernah ujian, woi. Potong ujian. Kalau nak ikut tes, nak jadi tes jadi penantu, tes jadi pegawai, tes jadi pekerja, yang dihafal jawaban yang salah atau jawaban yang benar? Hah? Jawaban yang benar. Kalau sudah tahu jawaban yang benar, tahu enggak jawaban yang salah? Hah? Pasti tahu jawaban yang salah. Tapi kalau hafal jawaban yang salah, tahu yang benar? Hah? Enggak. Makanya ahlus sunnah yang mengetahui sunnah tahu mana yang lawannya. Tapi kalau ahlul apa lagi? Apa lawan sunnah? Tapi bid'ah sanad ya. Ahlul bid'ah dia tidak akan tahu mana bid'ah dan apalagi mana sunnah. Sama dengan orang tadi, kalau jauh dia jawaban salah, dia tidak tahu jawaban itu salah dan tidak tahu mana jawaban yang benar. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat, Nabi datang kepada kita yang dijelaskannya secara detail sunnah kau atau bid'ah. Saya ulang kembali,
yang dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang diwariskannya kepada para sahabat, kemudian sahabat meriwayatkannya kepada tabi'in. Apa itu sunnah atau bid'ah? Apa dan tak bid'ah? Apa dan tak bid'ah? Dia jajan dia non bid'ah tu cek 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan seterusnya. Apa dia tak bid'ah na di jajan dia Nabi? Nak le selamat dari bid'ah tu. Kau sunnah. Apa dek sunnah non yojon dek? Kalau tentu sunnah, alhamdulillah tentu bid'ah. Apa sebab? Sunnah itu terbatas. Paham? Apa bukti terbatas? Terbatas. Setelah Wabi wafat tidak ada lagi tambahannya, kan ya? Apa loyo suatu gaji pula loyo je. Sunnah itu setelah Nabi wafat masih ada tambahannya? Tidak. Kalau bid'ah, semakin banyak, semakin lama, semakin banyak. Apalagi di negeri yang subur ini, memang sangat subur. Kau yang terbaru lah lahirlah tahlilan di Prambanan di Candi. Yang penting kan baik isinya, di mono lah buat. Yang penting baik niatnya. Nasallallahu salamatul afiyah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu Nabi wariskan kepada kita apa? Sunnah atau bid'ah? Ya tentu aja lah. Sunnah atau bid'ah? Bid'ah. Atau dua-duanya? Apa dua-duanya? Sunnah atau bid'ah? Sunnah. Taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian, yakni aku wariskan kepada kalian dua pusaka, dua perkara. Bila kalian pegang teguh keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya. Kitabullah dan sunnahku. Taib. Jelas kaum muslimin? Sunnahku, kitabullah dan sunnahku. Berarti yang warisan Nabi itu apa? Al-Quran dan sunnah. Dan inilah yang diajarkan oleh para as-sahabatul kiram, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Setiap mereka mengajarkan kepada umat, apa mereka katakan? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid qaddama rijlahul yumna. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bila masuk masjid mendahulukan tangan kanan. Apa? Nyapu nyerat rijlahul yumna, tangan kaki kanan. Wa idza kharaja qaddama al-yusra, bila keluar mendahulukan kaki kiri.
Wa qala idza dakhala ahadukumul masjid, apabila seseorang masuk masjid, fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini, janganlah duduk sebelum rukuk 2 rakaat. Maksudnya salat 2 rakaat. Sah? Jelas? Ini yang selalu mereka katakan dan ajarkan semuanya seperti apa Nabi alaihi salatu wassalam. Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu, bagaimana pula Rasul masuk rumahnya? Masya Allah. Lalu diceritakan oleh para istrinya, kana idza dakhala al-bait bada'a bis salam, memulai dengan assalam. Kemudian ada pula yang meratkan, kana yaqulu bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna, fa innahu idza qala dzalik lam yadkhulis syaitanu ma'ah. Kalau dia baca doa itu syaitan tak bisa masuk. Bagaimana pula di malam hari? Karena Rasulullah SAW idza arada ayyanam yutfi'un nar, Nabi bila mau tidur memadamkan lampu, bukan gara-gara berhemat, tetapi banyak faedah dari berbagai sisi, keamanan dan kenyamanan, bahkan kesehatan. Orang dulu tidak pakai teliti dulu berpercaya, karena mereka tahu Nabi bicara dengan ilmu. Kalau orang sekarang tidak diteliti, tidak mudah percaya. Setelah diteliti masih beralasan pula. Buat penelitian tetap juga beralasan. Karena apa? Karena ilmunya bukan ilmu as-sunnah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengenalkan kepada umatnya apa yang dikenalkannya? Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Mana yang lebih dibutuhkan oleh seseorang ketika mengamalkan Al-Quran atau As-Sunnah? Al-Quran atau As-Sunnah? Syekh, ya memang gampang juga kita menjawabnya ya. Tapi Imam Asy-Sya'bi mengatakan lal kitabu ahwaju ila sunnati minas sunnati ilal kitab. Amir bin Surahil Asy-Sya'bi wafat 150 Hijriah mengatakan sunnah lebih dibutuhkan oleh Al-Quran daripada Al-Quran dibutuhkan oleh As-Sunnah. Loh, kok bisa begitu? Apa maknanya? Maknanya adalah bila seseorang mengamalkan as-sunnah dengan benar, dengan sempurna, tidak dirubah, tidak dipotong-potong, maka dia telah mengamalkan Al-Quran dengan sempurna. Jelas? Tapi siapa yang mengamalkan Al-Quran tanpa sunnah, Al-Quran tidak dia amalkan, apalagi sunnah. Karena tidak mungkin seseorang mengamalkan Al-Quran dengan benar kalau meninggalkan sunnah. Oleh sebab itu Nabi katakan tidak sesat kalau pegang dua-duanya. Dan kalau harus pegang salah satunya, yang dipegang apa? As-Sunnah. Apa dalilnya? Kok sudah berdalil Ustaz? Ngaji ni berdalil Ustaz, nak perlu dalil dah. Cita boya lah dalil lu nya. Sah? Kau apa sampai dia boya? Angguang je lah. Kan ya? Apa dalilnya? Bahwasanya
kalau mengamalkan sunnah itu selamat. Bahwa mengamalkan Al-Quran saja tidak selamat tanpa sunnah maksudnya. Pertama, sunnah itu adalah seperti kata Aisyah, adalah terjemahan hidup Al-Quran. Su'ila an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Urwah bin Zubair, keponakannya, salah satu fuqaha Madinah di salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in, menanyakan kepada ibundanya Aisyah radhiyallahu anha, dia juga bibinya karena adik-beradik kandung dengan Asma ibu Urwah, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalat kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Apa artinya? Apa saja yang ada dalam Quran ada terjemahannya pada akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Karena memang kalau Al-Quran diterapkan dengan sunnah, maka kita berada pada puncak akhlak yang mulia. Nabi bisa jadi seperti itu karena Al-Quran dan sunnah. Nah, apa buktinya bahwa golongan kalau tuan-tuan pakai Al-Quran saja tanpa sunnah belum tentu selamat. Tapi kalau pakai sunnah, misalnya, ya kok misalnya tidak ada orang, hanya sekedar ilustrasi. Andainya seseorang tidak sampai Quran ke umah dah, tapi nawu kitab hadis sodo, opal deh, dilaksanakan deh, selamat tak? Selamat tak? Selamat. Tapi kalau punya Quran tapi tidak ikut sunnah sekenek jua, selamat tak? Sembarang tuan-tuan. Hah? Lewat dalil cituru. Hah? Lewat dalil. Pasti berdalil. Sebab dalam hadis disebut atau diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ulfiyanna ahadakum, jangan sampai saya temukan seseorang dari kalian nanti yastanidu ila ala arikatihi, sambil bersandar di sopanya, ya'tihi amrun min amri, datang kepadanya perintah dari perintah yang aku perintahkan, faqala ma arafna, kami tidak kenal ini, ma wajadna fi kitabillah taba'na, kami hanya ikut yang dalam Al-Quran. Paham? Apa dipahami? Bahwa Nabi tidak ingin ada di antara umat ini yang hanya berpegang teguh pada Al-Quran tanpa sunnah, dengan alasan Al-Quran aja ikut selesai sodo. Sah? Paham? Kan angguk ragu nampak tu salah. Kalau amalkan Al-Quran tanpa sunnah bisa? Bisa? Enggak. Pasti tidak bisa. Makanya ketika ada orang di depan Imran bin Husain, setiap ayatnya nyebut qala Rasulullah, sami'tu Rasulullah dan seterusnya, ada yang bilang, woi, apa dia hadis tahu ijanya? Apa dia hadis tahu apa nak Qurannya kan? Syukur Allah cukup ininya. Apa kata Imran bin Husain radhiyallahu an? Imran bin Husain kan sahabat Nabi kan? Tentunya belajar agama dari Nabi. Nabi menjualin banyak pakai Quran atau pakai sunnah? Pak, Nabi mawajun agama kok banyak pakai Quran atau pakai sunnah? Aku juga ya beli badalil gitu. Manon banyak ayat Quran bodoh hadis Nabi.
Mana banyak ayat Quran buat hadis Nabi? Kan banyak hadis lah. Dan ya, hadis itu adalah petunjuk teknis dan pelaksanaan tentu lebih detail. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kata Imran kepada orang ini, "Ya hadza, law kunta anta wa man ma'ak." Wahai orang ini, kalau seandainya engkau bersama orang dengan yang sepaham denganmu, ya ila kitabillah, dalam hanya memakai Al-Quran, kitabullah, aina wajadta fi kitabillah anna salata subhi rak'atani, di mana kau temukan dalam Al-Quran salat subuh itu 2 rakaat, wa anna salata zuhri arba', dan bahwasanya salat zuhur 4 rakaat, wa anna salat al-asr arba', salat asar 4 rakaat, wa salat al-maghrib 3, salat maghrib 3 rakaat. Ada dalam Al-Quran? Al-Quran? Kalau sempat orang hanya pakai Al-Quran saja, akhirnya salat menurut kepercayaan. Woi, masing-masing mengheningkan cipta. Paham sih? Sudah dijelaskan pun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana salat, masih banyak juga yang nak salat menurut kepercayaan masing-masing. Sah wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk ingat kepadaku. Kalau sudah ingat kepada Allah, tak usah salat. Sah? Ada pula yang salatnya seperti salat orang munafik. Ambo sengaja salat di akhir waktunya. Apa sebab? Nak lebih isi je waktu tu. Mereka kalau salat awal waktu, tak ada tiap orang yang Allah Ta'ala di akhir waktu dunia. Orang hebat tu, doktor, profesor, tapi bongak. Maaf, salah. Tak ada profesor bongak dah, maaf. Tapi jahil. Astagfirullah. Ambo tahu tarik tu. Masa profesor bongak ya? Enggak. Jahil. Apa sebab jahil? Enggak tahu dia bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam Ikut lama kau je. Jazakallah khair. Ini pengertian orangnya. Iya. Nah nikah je. Ndak kalau lu ambil menantu tu masih. Ndak macam neko je ni siang-siang Tentu anak minum perlu kan dicair dia. Payah cium macam ni nyuruh. Nah. Boleh waduanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sampai mana tadi saya? Jadi tidak tahu dia bahawa Nabi menyebut itu salat orang munafik. Kalau dia tahu itu salat munafik dan dia kerjakannya aja, berarti dia sudah mendedikasikan diri sebagai orang munafik. Ma'asyiral kiram. Kau panjang mana nak belok macam tu nak capek sampai. Nak capek sudah. Tak ada kau cara lambat dah buat. Kalau capek gas full dah capek. Minyak banyak. Minyak banyak. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, yang ditinggalkan oleh Nabi SAW dan dijamin selamat, yang golongan selamat, kan Nabi akan telah menggambarkan pada kita bahwasanya umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk surga. Masuk? Tiga sampai hati dia.
Kau tonton sama mazhab jauhnya bi amat Nabi masuk neraka contoh ya. Sampai hatinya. Ni ngaji pakai perasaan ya. Ndak murah. Kalau pakai perasaan tu tidak bantah. Iya, oso ndak mungkin amak Nabi, ayah Nabi masuk neraka kan ya? Iya ndak? Ndak mungkin sadar. Buya sosek. Mungkin buya sosek. Mungkin buya sosek. Ikut perasaan. Ndak mungkin. Apalagi wali. Babe tentunya. Itu yang menyebabkan orang-orang kafir Quraisy itu tidak mau menerima Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau tema Nabi kan sahih dah tua buya. Paham tentunya. Kalau di temo dia ada awan Nabi itu, tentu Abdul Muttalib sahih. Dia Abdul Muttalib pemuka agama atau uang tangkau? Tuan-tuan, Abdul Muttalib dahulu buya gadang ke atau preman gadang? Hah? Buya. Pak Haji nak tuan-tuan, pengurus Masjidil Haram, bukan preman pasar, bukan centeng terminal, tapi adalah buya godang. Tapi apa kerja? Apa kerja? Ada masalah kerja? Ada masalah kerja Abdul Muttalib tu? Mak ikut perasaan lah dia. Datuk Nabi salah-salah yang ininya. Siapa wang? Ayat ya, kalau itu ke perasaannya, itu dia sahabat dia Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, law kana ad-dinu bil atifah, kalau agama ni ikut perasaan, lakana ahlul bid'ah kulliha alal haqq, pasti seluruh ahli bid'ah tu di atas kebenaran. Sebab apa? Saya tengok pendiri Mu'tazilah, kau terpaksa panjang je diri. Kau nak panjang juga lah. Ni tonton lambat manggut. Pendiri Mu'tazilah manusia super cerdas. Ndak kena tinggi IQ lah. Wasil bin Atha. Dia tinggi IQ, dia tidak berani melawan guru. Siapa guru? Hasan Al-Basri. Mana ada untuk tuan Hasan Basrinya? Baik. Ada masih kah? Anak Mbak Haji Hasan Basri tak ada sekali kan? Hasan Basri tahu kayu lo kawan. Kaum muslimin dan muslimat dan mati Allah. Jadi sampai dia berlawanan dengan gurunya, orang cerdas. Tu kalau pikir mungkin wanca dia sosek, wanca dia mungkin tak sosek. Hah? Kalau ikut perasaan tak, tapi dan puanan tak sosek. Tu dan cadia tu tak. Oh, kalau tak sabut sudahlah. Tuan-tuan dah lama mengakui boleh caro. Mak dan cadia tak. Datang cadia tak. Dah bergurung kami sudah. Panas sosek. Tentu dia tuan-tuan dia apa sosek? Hah? Tuan-tuan tentu sebab uang soseknya. Apa? Tak ada perasaan doi. Satu dia tak tentu, tidak berilmu. Nah, yang kedua tidak mau mengikuti ilmu. Jadi Abdul Muttalib dulu berilmu atau tidak? Hah? Berilmu, setiap sosek. Saya tuan-tuan ya. Apa dia disambah, dia berhala di dalam Kaabah tu 360 ikut. Dia berilmu tu. Soseknya tu enggak.
Dia kata dia nak jahil sana tuan-tuan. Jahiliahnya tu ndak. Jahil lah tu ndak. Apa lawan jahil? Lawan jahil apa? Alim, berilmu. Orang jahil ya, orang bongak atau orang cadia? Cadia. Cuman jahil. Apa dia jahil? Dia tidak berilmu. Jadi orang jahil tu bukan orang bongak, tapi orang yang tidak berilmu. Makanya orang cerdas, orang cadia, bagaligo, enceruta, alun tentu berilmu lah. Payah nak cek contoh. Payah nak cek contoh. Ya Allah ya Rabbi. Cuci orang paling cadia di Indonesia kan. Tapi ndak antu agama dia, cuci. Banyak kan? Banyak kan? Profesor doktor tapi semua baca Quran. Hah? Semua baca Al-Baqarah alamnya kan? Senyabi Al-Fatihah dah jawab topik dia Al-Fatihahnya ke? Wah hebat. Cuman tidak berilmunya. Abdul Muttalib sosek tu ndak. Apa tanda sosek? Jahiliyah. Apa bukti jahiliyahnya? Nyembah berhala. Lope wong tahu telanjang ke di Kaabah. Eloknya. Elok tu. Lope bagi gitar ke Kaabah dia elok tu. Woi. Berlagu-lagu, bersiwe-siwe, tepuk tangan sambil tawaf, elok tu. Enggak. Siapa majan? Siapa majan? Orang jahil. Tapi jadi pemuka agama. Jadi ada pemuka agama non jahil sampai kini? Lain. Ada pengurus. Ada pengurus masjid yang tidak berilmu? Lain. Makanya tu tukang tutup masjid kau juga. Asal ada pengajian lalu lui dikunci dah. Mana lain tak lalui nak bagi bengkok di bukan dah. Apa sebab? Orang jahil pasti menerima kejahilan seperti itu pula. Makanya sahabat tadi dia dia ndak pana sosek. Dia apa sosek? Ndak baikuin ilmu doang. Baikuin perasaan. Jalan nan jale ke jalan Soekarno Hatta. Tapi dia takut macet di depan di SKA. Belang bodong ke jalan Palas. Ada penunjuk jalannya. Okey kasih Dayan. Bini Dayan weh. Inya kan lama dipakan kuliah 5 tahun. Sekolah SMA 3 tahun. 8 tahun kan? Oso tak mungkin tak tentu jalan daerah kan ya? Weh oso perasaan. 8 tahun dia dengan dipakan. Gadi. Tu tak tentu jalan kasih dah. Osonya kan? Lain. Pasti tentu jalan dia. Tetap ikutlah bisa jalan sikonya yang bisanya cunya nyawa awaknya bawa culi kat awak. Nah. Ya. Baiklah. Pasal dalam tu macet junya tapi tak sama macet sikur. Sampai ke jalan apa tu ada jalan Palas tu. Amano le bingung dan. Jadi tak berilmu dah. Kalau berikut kejahilan. Berikut perasaan. Tak ada ilmu dah lah kosong. Antum di awak tak berilmu tanya ke orang yang berilmu nyawa. Nyaden, inya berilmu. Mana yang tu nampak dia tower apa Telkom sebelah kanan, kanannya nya. Nya do iko di Panam arah Panam gogonya nya. Dah be tower banyak dia. Awak dia ndak tentu dek jahil bertanya ke orang non ndak joleh.
Akhirnya sesama sesat tak boleh saling menyesatkan. Baik kan babelong kanan. Semakin lama semakin kalam. Tuan tu mulai curiga lah. Osok kakak panam semakin tahu kau semakin kalam. Tak masuk kau dia kan. Iya lah sikonya yang. Osok lah ini osok. Sanya lah masuk juga Ustaz. Atau apa jalan lalunya mula nyalai traveling nyuangnya bawa jalan dulu. Ada sampai lo ke jembatan Siak 2. Andek sejauh lo sesen labe dan Siak 2 lah tak lepanan lalu situ dok kado mai malai kan. Cuma mah bini mek je lah jalan je tahu. Nya lo pasti bono dah lah. Suang dia bertanya lah sikonya nyandek dalam kolamnya seboleh malam kok. Salah tanya lo kan. Batawin. Akhirnya sampai ke jalan Umban Sari. Dia nak copek sampai lambek jadi. Gara-gara ikut perasaan. Jadi kalau ikut perasaan beragama, ahli bid'ah ndak ada non sahih. Sebab seluruh ahli bid'ah, aliran kesesatan rata-rata dicetuskan dipimpin oleh orang-orang cerdas, orang-orang hebat, bukan orang sembarangan. Kau muslimin, kau tak mau Allah hujan lagi ya? Kalau hujan tak salah mau ngedeknya. Nah, sampai berhenti. Baik. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika Nabi menyebut aliran-aliran yang akan terjadi, sabun dia Nabi secara detail daftar aliran sesat. Sabunnya daftar aliran sesat. Apa dia nak? Woi, apa dia nak? Iya, tapi kan Nabi dengan wahyu bisa sabunnya alirannya akan datang tu kan ada. Seperti aliran Qadariyah lah dalam hadis. Aliran Syiah lah sabunnya dalam hadisnya. Akan ada aliran sesat, ciri-cirinya. Apa ndak sabunnya? Tadilah dan sabun imam. Kalau aliran selamat tu sociknya sonang mopel. Kalau tahu yang selamat pasti tahu yang tidak selamat. Tapi mopel 72 lah mopel lah payah. Kan ya? Mana sonang mopel socik pada 72? Dengan socik kau tentu lah 72 orang. Tapi apal 72 tak ada apal cik. Jadi oleh sebab itu maka Nabi katakan yang selamat itu adalah ahlus sunnah. Apa dah sabui Al-Quran dah? Apa dah sabui ahlul Quran dah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sallu ala Nabi. Kan tadi wa sabui di awal leh. Kan togang dek Nabi jangan sampai bosu dek dan uang menolak hadis gara-gara Al-Quran karena dia merasa cukup dengan Al-Quran tak memakai sunnah akhirnya tersesat. Kalau ahlus sunnah enggak pasti memakai orang pakai sunnah bisa meninggalkan Al-Quran. Enggak, tapi orang pakai Quran bisa meninggalkan sunnah? Bisa. Faham? Faham enggak? Sampai iyo, li capek sudah. Siapapun yang mengikut sunnah enggak mungkin meninggalkan Al-Quran. Apa sebab? Karena hadis itu semuanya pengamalan terhadap Al-Quran. Jadi hadis itu adalah pengamalan Al-Quran. Makanya siapa yang memakai sunnah tak akan meninggalkan
Al-Quran. Sebaliknya siapa yang hanya memaki Al-Quran pasti meninggalkan sunnah. Itulah sebabnya Nabi bilang yang selamat itu adalah ahlus sunnah, ahlu as-sunnah. Nah berarti tuan-tuan boleh azan sabuilah tu tangan pakai rapat dulu. Iya, silakan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Baik, joleh ya. Lihatin joleh tu siko. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi menyebut yang selamat adalah golongan ahli sunnah. Nah, apa yang dimaksud dengan as-sunnah di situ? Hah? Sunnah siapa? Sunnah siapa? Hah? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud kalau disebut as-sunnah berarti yang dimaksud adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dah jelas. Berarti kita ni ahlus sunnah artinya keluarga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau dengan demikian berarti ciri ahli sunnah itu apa? Siapa yang dimaksud dengan ahlus sunnah itu? Apa tanda-tanda ahlus sunnah itu? Wih, tidak ada tanda. Berarti dia tidak jauh nama ahlus sunnah dulu. Kalau tidak jauh tanda, tidak tentu ahlus sunnah. Siapa itu ahlus sunnah? Mereka disebut juga dengan ahlul hadis. Ahlul hadis. Siapa yang dimaksud dengan ahlul hadis? Tidak
Jawaban dia yaitu kata Imam Ahmad, kullu man yasta'milul hadis, semua orang yang menggunakan hadis. Ada orang yang tidak menggunakan hadis? Ada. Apa contoh? Weh, apa contoh? Sebanyak-banyak contoh lah weh. Nye hadis setiap bid'ah sosek nyenya. Nyenya tidak ada, tidak semua bid'ah sosek. Iya Ustaz. Menurut sunnahnya misalnya seseorang berdoa di masjid lebih afdal daripada berdoa di kuburan. Sah? Hanya lebih percayanya berdoa di kuburan pada di musajid. Makanya infaknya lebih godang di musajid pada di kuburan pada musajid. Tidak cahaya biar. Mana kadang pendapatan kuburan keramat pada musajid. Cetung tuan-tuan, bapak tidak ada catatan. Bapak infak setiap acara di masjid dengan perbandingan acara di kuburan keramat. Ya Allah ya Rabbi, tak pada buku. Ada tunjuknya lah, ada satu kuburan keramat kosan palsu bolor, tidaklah dua lisan dalam tu. Pendapatan tahunannya mencapai 5 karung padi uang. Tak 5 karung kerupuk dah. Pak, sekarang dapat bezo leh, goni kerupuk juga di padi. Pak, mana banyak isi goni kerupuk atau goni padi? Banyak isi goni kerupuk lah. Tak apa nama ladang Pak. Walaupun gadang Pak, tapi tak apa adik dah. Dan tak nyampe gadang mana banyak isi. Itu tidak. Nyala lama tak beladang beliau. Kalau goni padi Pak, berpijak-pijak Bapak adik tak terkadang dapat lah. Goni kerupuk pijak juga. Itu kalau piti 5 goni kerupuk atau 5 goni padi, mana banyak? 5 goni padi. Kalau 5 goni mau piti dong, biasa matang piti 4. Ilai pun nak saja awak kata presiden tu. Mak tinggi timan waktu pada awak dulu ya. Itu tandanya bahwa mereka lebih yakin dengan kuburan daripada masjid. Kan ya? Masya Allah. Tolak pergi jauh dia kan. Musajid dah ke rumah tak tiba. Kan ya? Kuburan keramat dia jauh pai. Nyadi yang piti, nyadi yang biaya, nyadi yang waktu biar cuti kira. Sah? Tapi pergi ke musajid dah kayaknya baju aja laman kita tak tiba saja. Apa sebab? Tadi. Jadi sunnah tidak diketahuinya, sehingga dia tidak tahu mana yang ahlus sunnah, mana yang bukan ahlus sunnah. Baik. Balik kaum muslimin. Nah, yang ditinggalkan Nabi, yang diwariskan Nabi kepada kita apa tadi? 1 Al-Quran, 2 sunnah, 3 bid'ah. Hah? Syekh, kenapa enggak? Kenapa enggak? Banyak orang dengan gelar ahlus sunnah nak memasukkan bid'ah bagian dari sunnah. Mau mulai kan? Jalan tu lah. Isu alaya sampun.
kaum muslimin dan muslimat. Apa sebabnya? Yang sudah jelas-jelas ini menjadi kabur di sebagian kaum muslimin. Sebab mendefinisikan ahlus sunnah itu dari awal sudah keliru. Dari awal sudah keliru. Sebab Nabi ditanya tentang ahlus sunnah, apa jawaban Nabi? Ketika Nabi ditanya tentang siapa golongan selamat itu, jawabannya apa? Nah, itu jawaban. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana ala misli ma ana alaihi al-yawma. Siapa yang beragamanya seperti saya dan sahabat-sahabat saya hari ini beragama. Berarti ahlus sunnah itu siapa? Nabi dan para sahabatnya. Ada enggak bukti mereka selamat? Siapa yang pegang teguh, yang sesat, ada tidak buktinya mereka sebagai golongan yang tidak sesat? Apa dek lain mondang terbukti tidak? Ada tidak buktinya ucapan Nabi itu bahwa golongan yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah pasti selamat dan tidak tersesat? Ada bukti. Apa bukti? Yaitu para sahabat tak satu pun yang terlibat aliran sesat. Makanya tepatlah hadis Nabi itu ditafsirkan dengan kenyataan. Nabi kan bilang siapa yang seperti saya dan para sahabat saya, itulah ahlus sunnah. Itulah ahlus sunnah. Siapa yang beragamanya seperti Nabi dan para sahabatnya, dan itu terbukti sahabat tak bergeser daripada sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya sebanyak itu aliran sesat lahir di masa sahabat masih ada, tapi tak satu pun sahabat yang terpengaruh dan terpapar virus bid'ah itu. Apa contoh aliran yang lahir di masa akhir sahabat? Khawarij. Apa bid'ahnya Khawarij itu? Sama dengan Wahabi. Sama-sama Wahabi dia kan. Kalau Khawarij itu mengafirkan orang dengan dosa besar. Kalau sudah mengafirkan berarti menghalalkan darahnya. Kalau ahlus sunnah tidak. Mengafirkan orang belum mengafirkan perbuatan, tidak otomatis mengafirkan orangnya. Membid'ahkan perbuatan tidak otomatis membid'ahkan orangnya. Bahkan memfasikkan perbuatan tidak otomatis menghukum fasik pelakunya. Jelas. Jadi harus melalui langkah-langkah pembuktian, tidak langsung. Cuman orang ini suka menafsirkan ucapan kita. Ketika kita katakan berdoa kepada orang yang sudah mati, baik di kuburan maupun di masjid, adalah syirik. Syirik tak? Syirik tak? Berdoa kepada orang yang sudah mati, syirik tak? Syirik.
Tapi apakah pelakunya langsung disyirikkan? Tidak. Ini panjang pula ceritanya nih, harus investigasi dulu. Nah, jadi tidak langsung. Tapi orang tu tidak mengapiun orang Islamnya kau jawabnya. Kita mengatakan siapa yang melakukan kafir, tapi sepulan yang melakukan kafir saya tidak tahu. Saya harus bertemu dulu dengannya, harus saya cek dan cross check, harus saya klarifikasi, karena syaratnya ada 5 stasiun yang harus dilewati. Jangan sekarang dibahas, nanti panjang lagi. Nah, ya. Tapi yang harus tuan-tuan ketahui bahwa menghukum perbuatan tidak otomatis menghukum orang pelakunya. Baik hukum kafir, hukum syirik, hukum fasik, hukum bid'ah. Yang kedua, untuk menghukum itu harus orang yang berilmu. Tidak boleh orang sembarangan, nanti berdebat sudah itu, main tangan sudah itulah. Itu tu sabit kasut jadi. Nah, tu dah kasut dakwanya main tangan dia ni ya. Ni kalau lah kala dihujah tentu ke meja lah. Tidak ada hujah meja lah kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat, makanya orang-orang yang paling sedikit ilmunya di golongan manapun yang paling kasar bahasanya. Ini bahasa-bahasa lolo, bilo, tentong, bonga kan datang dari mereka-mereka yang tidak berilmu. Ya, kalau nak pakai Wahabi kalau di Indonesia gininya tidak luar lahir Indonesia merenyur. Enggak, ini Wahabinnya sih kau ni kan. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jelas contohnya. Jadi sahabat alaihim ridwanullah lahir aliran Syiah juga tidak ada sahabat yang terlibat. Apa sebab? Wih, kan jago sabit berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Ada aliran Syiah dalam Sunnah? Tidak, maka mereka tidak ikut. Ada aliran Khawarij dalam Sunnah? Enggak ada, mereka tidak ikut. Lahir pula golongan Qadariyah mengingkari takdir. Ada hadis atau ayat mengingkari takdir? Enggak, makanya sahabat tidak ikut. Faham tak? Faham? Oleh sebab itu tuan-tuan mau tak selamat? Tak dompet dia je lah. Kalau tak nak ambil kunci dah. Kalau tak ada selamat ambil kunci. Mau selamatnya? Berapa cara? Berapa cara? Ikut sahabat. Fahamnya? Siapa sahabat tu? Ahlus Sunnah. Gitu ya, Ahlus Sunnah. Apa disebutnya Ahlus Sunnah? Karena mengamalkan sunnah. La ilaha illallah. Bukan karena hafal, bukan karena pakar, bukan karena profesor sunnah, enggak. Jadi ahlus hadis itu bukan profesor hadis, bukan penghafal hadis yang dimaksud dalam istilah ini. Paham enggak? Ini sawi sepulan ahli hadis ini kan, karena dia adalah memang punya keahlian di ilmu hadis, tapi cara beliau tidak seperti ahli hadis. Ahli hadis siapa tadi kata Imam Ahmad? Lalu pula dia yang mengamalkan hadis. Yang mengamalkan hadis itu yang disebut dengan ahli hadis, bukan doktor hadis. Karena tidak sedikit doktor hadis tapi amalannya ahli hadis. Iya. Kan Allah mengatakan begini. Misalnya tentang dirinya, dia bilang enggak. Sebab menurut akal saya enggak masuk. Mapolo kan masuk banyak somak situ. Pikiran tu banyak somak. Nah, kenapa tumbuh tauhid dalam nurah?
Woi, nanam sawit lemimbo ndak ditabang dulu amo tumbuh. Ndak le punya sawit condona. Nanam lopek bugi. Ya, tanam mutan lemimbo ndak ditabang dulu amo duit. Ndak. Jadi kalau selama masih banyak subuhat Al-Quran dan hadis tidak akan masuk. Tidak akan masuk. Sabun Allah di hati batambek telenya. Siapa lu nyamuk batambek? Apa nak PKT? Tu. Apa nak nyamuk PKT tak? Rutia. Nak nyamuk di hati siapa? Yang di hati Rutia. Uang hati yang pernah turun di hati junya Allah Ta'ala Jibril kan. Uang bawah yang pernah ke hati turun balik nyabui je Allah di hati siapa? Rasulullah SAW. Tinya tak pernah ke hati caya lah kayaknya berdoa Nabi lah. Hah? Inyo tak pernah ke hati dah melamun tang di bawah ajinya sudah sabui tak percaya ke Allah Ta'ala, tak percaya ke Nabi, tak percaya ke sahabat. Itu ahli sunnah nomor. Ahli sunnah nomor? Itu tak ahli sunnah, karena sunnah tak ada yang mengatakan Allah tidak bertempat. Tak ada yang mengatakan Allah di mana? Mana. Lainnya ada tafsirnya, salah tafsir. Nah, itu tiap babnya masuk kini sana. Cuma tu lah loyong, nak boleh mu. Nak boleh mu lah loyong, kau cara. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah, setelah kita tahu bahwa ahlus sunnah itu adalah Nabi dan para sahabat, apa tandanya? Tandanya mereka tidak mengamalkan kecuali sunnah. Apa bukti mereka amalkan sunnah? Apa bukti kita mengamalkan sunnah? Buktinya adalah ini apa makna Muhammadur Rasulullah ini mudah tuan-tuan. Makna, tahu maknanya? Arti dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah apa arti? Itu terjemahannya. Ya, bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasul utusan Allah, itu terjemah. Artinya, tafsirnya, maknanya apa? Kalau non disabuin dek Nabi itu berita, apa yang harus lakukan? La ilaha illallah. Kini dan datang kami baca Ramadan, apa yang harus tuan-tuan lakukan? Siapa ngawanya? Picayo, picayo. Kalau tidak percaya, apa gunanya? Saja buat ceramah lah Ustaz, kalau nak percaya lah. Ile cayonya ndak. Nah, lain. Berarti bersyahadat nomor. Mosong dan penceramah jujur. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akui sebagai utusan Allah, tentu yang dibuat dari Nabi apa-apa aja. Utusan apa yang dibuat weh? Datang utusan Pak Prabowo kami apa yang dibuat? Itu ini. Tidak lepas dari dari 3 atau 4. Satu, berita. Datang utusan beliau kami menyabun desa Kemang Indah akan dikunjungi dengan syarat mandi banjir dulunya. Ajel lah. Kalau itu syarat jel ya. Kejel lah. Weh, cinan banjir. Ajel lah. Nah, kalau itu syarat jenatang lepak ya. Nah, paham? Ketika utusan itu datang, tuan-tuan percaya atau tidak? Kan tak percaya utusan presiden ni. Lawan utuh tahu ya nak no. Kalau datang Nabi bawa berita, apa kewajiban kita?
meyakininya, mengimaninya. Jelas? Sebab yang dia sampaikan pesan dari siapa? Dari Allah. Itulah makna dia utusan Allah, menyampaikan berita dari Allah. Taib. Kalau ketika utusan Pak Presiden datang, tolak dia tonton mandebatnya, tidak mungkin dapatnya. Tolak. Hah? Tolak. Kan tidak ada. Kalau tolak tonton dia bagak tonton, berarti mulai meragukan beliau. Kalau tuan-tuan mengatakan Nabi nyabui Allah subhanahu wa ta'ala kieco nekonya Nabi iyo runyanya lay talak. Kalau talak berarti tuan-tuan tangkau. Nah, atau lah telak Nabi lapai sana tak jadi hitung kasih dulu nang ninya. Apa nama tu? Mandai. Kalau sampai Nabi Masyarakat pasti turun wahyu menyabui nang tu tak apa sampai dapat ni. Jalannya. Nah, yang seperti ini orang yang tidak mempercayai hadis Nabi berarti belum sempurna mengikuti sunnah. Ya, kalau tidak dipercayai isi berita, mengamalkan atau tidak? Woi, kalau tidak cayo, amalkan berita itu tidak diamalkan, tidak beriman. Itu yang pertama. Yang kedua yang dibawa kadang-kadang adalah woi, utusan presiden tadi, buat apa tadi? Pertama berita, sudah itu perintah. Masa kalian harus pindah saudaranya. Apa aja? Woi, kalau datang perintah presiden ke Mang Indah wajib pindah semuanya. Apa sikap tuan-tuan? Demo aja. Nah, kalau demo berarti tongkau. Makanya Nabi SAW ketika diperintahkannya sahabat semua hijrah ke Madinah, ada yang menangkau? Ada yang menangkau? Tidak. Senang hijrah atau payah? Payah. Tapi karena perintah mereka laksanakan. Di bodenya berapa orang ada nanangkau? Lai wang munafik. Wang munafik iya. Tapi yang beriman sahabat tidak. Jelas? Woi, ketika perintah datang dari Nabi SAW, pada umumnya sahabat bertanya, tidak wajib ke Rasulullah atau sunat? Ada tanyong dah? Tanyong dah? Tidak. Kalau kini? Kalau kini? Woi, bertanyang. Kalau mudah-mudahan lay sunat. Mudah-mudahan lay sunat bisa ditinggalkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Yang ketiga yang dibawa oleh Nabi apa? Larangan. Kalau larangan, bagaimana kita menyikapinya? Waduh, ini togang nih. Awak nak dia togang lah dia. Dia itu nyawa. Woi, jadi itu nyawa? Tidak. Pasti kita tinggalkan. Karena taat ke Nabi itu fil mansyati wal makrah. Suka tidak suka wajib taat kepadanya. Tak ada ustaznya buat jangan sama wajib dan sunat ustaznya. Tak, kita tidak pernah menyamakan yang wajib dengan yang sunat. Buktinya apa? Yang meninggalkan yang sunat kita tidak hukum. Sah? Nah, tidak kita hukum. Cuman tidak kita biarkan orang sengaja meninggalkan yang sunat. Jangan tuan-tuan gini, anak awak pergi kamu salat wajib. Anak-anak kene awak kamu saji wajib. Tu tinggalnya. Lalu lah kalian jangan tidak wajib salat borunya. Lapin jago 10 orang. Nak salat tak salat mati sang je lah.
Buangin tak kalau anak nak salat? Tak wajib. Kan tak wajib anak salat dah. Wajib anak tu salat? Enggak. Tapi mesti kita perintahkan. Jadi memang tak disamakan wajib dengan sunat. Tapi yang tidak mengerjakan yang sunat, ya kita ini kanlah. Pasti, tuan-tuan, kita tahu orang pemalas dengan yang bukan pemalas kan, tahu tondonya kan. Menen kojong sodo, rajin nomor. Kalau ndak ada di kojong deh, walaupun ndak wajib dah. Apa nama? Penyagat. Mana banyak pendapatan penyagat yang rajin. Wih, lah banyak pendapatan orang rajin. Demikian juga dalam mengamalkan agama ini. Ya Allah ya Rabbi, kaum muslimin dan muslimat. Mak, coba air lalu ya. Tu punya isu ala sambung Ustaz. Ada sampai kaji lah. Apa? Masih jalan, Bo? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di sekali tuan, beda dengan kau tu sekian. Kali sekalinya 8 bulan kau. Setelah nunggu setahun lah. Ya setahun lah. Ini di 25, paling-paling so di 26 bisa lah. Kan tak bisa 28 kan? 8 aja doang. Dah minta lo kau tu sekian ya. Selesainya lah. Mereka bertanya-tanya itu tuan apa bukan ini kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jadi berita. Kemudian tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang diinginkan Allah. Tidak nyambut presiden kecuali dengan cara yang diinginkan oleh beliau. Ini tanpa menyamakan, tidak. Allah lebih patut untuk tidak diibadati kecuali dengan cara yang dia inginkan. Sebab apa? Kalau tidak nyambut presiden seperti yang dia inginkan, paling-paling turun jabatan, sah, atau ganti jadi menteri atau gubernur, sah, kan tak payah dah. Tapi kalau kita beribadah kepada Allah tak seperti yang diinginkan, Allah tinggalkan kita. Kalau dia tinggalkan kita, jauh kita dari rahmatnya. Kalau jauh dari rahmatnya, jauh pula dari surganya. Itu dia tetap penuh suruh. Awaklah ponek dek beramal, kosan hasilnya nihil. Sama je tuan-tuan, Messi ember puasa. Messi ember puasa. Tahu puasanya? Ember bocor. Lapu nampung ayu tak je penuh. Tak berisi. Diangkat kosong. Masalahnya yang memeriksa bukan BPK, bukan KPK, bukan tim Tipikor, tetapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar tidak ada edisi revisi amal. Makanya sekali rusak tidak bisa diperbaiki kecuali di sini. Itulah sebabnya kenapa Nabi diutus untuk memperbaiki yang rusak-rusak tadi. Kalau tidak tahu gede Nabi tibo, Abdul Muttalib tentu dia tuan-tuannya sosek. Inyo tak tentunya sosek dah. Kalau bukan karena Musa datang, atau kalau bukan karena diwahyukan kepada kita bahwa Musa adalah Rasul, pasti awak sepakat di Fir'aun enggaknya bahwa Musa adalah gerakan radikal teroris pengacau keamanan. Sah? Kan itu hukum yang dikeluarkan oleh Fir'aun. Ya, tangkap hidup atau mati. Cuman Allah tunjukkan bahwa yang sesat itu Fir'aun, bukan
rusak. Bahwa yang sesat itu adalah Haji Abu Jahal dan Haji Abu Lahab. Kalau bukan karena Al-Quran dan hadis, kita tidak tahu. Padahal karena mereka pengurus Masjidil Haram, tinggal di tanah suci. Kan banyak kita berkeyakinan asal tinggal di tanah suci berasiat ya, tidak berdosa kan ya. Maka kuliah dua ininya kan, maka belajar kasan belajar apa sufi situ san ke belajar terekat ke. Nah ya dia maka juga. Ma'asyiral kiram rahmati Allah. Oleh sebab itu diberikanlah kepada kita ilmu kebenaran yang dengannya tahu kita mana yang bukan ahlus sunnah. Makanya perlu didudukkan tadi siapa itu ahlus sunnah. Belajar ya. Siapa? Nabi dan para sahabatnya. Kenapa kita berani mengambil standar ini? Satu, memang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, memang teruji dan terbukti bahwa mereka berpegang teguh pada sunnah, sehingga tidak satu pun dari hampir 120.000 sahabat, tidak satu pun yang terpapar aliran sesat. Jadi betul kata Nabi, mereka disebut al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Adapun setelah sahabat ini tidak ada jaminan semuanya selamat. Setelah sahabat tidak ada jaminan semuanya selamat. Di kalangan tabi'in, walaupun disebut masa itu dengan masa as-salaf, tapi sudah banyak yang disulap. Ya, sudah banyak yang disilap. Yang silap ada, yang disulap ada. Mulai ada aliran-aliran. Tapi alhamdulillah sahabat selamat. Makanya kita berani mengatakan Ahlussunnah itu adalah Nabi dan para sahabat, karena definisi ini langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau ada definisi-definisi lain, kalau ada definisi lain, kita katakan, ya Ustaz, definisi Nabi betul atau salah? Betul. Berarti kalau ada definisi lain yang bertentangan, salah apa betul? Betul apa salah? Salah atau betul? Betul atau benar? Ini itu. Sebab ada orang yang nak merubah itu, bahwa Ahlussunnah ini. Sabutnya lah ya. Di Indonesia Ahlussunnah fikih Syafi'i, akidah Asy'ari atau Maturidi, tasawuf mesti Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, tarekat mesti Naqsyabandi atau Qadiri. Tuh banyak tuh kocak warna Ahlussunnah tu lah. Yang kedua kan tak jami' manik dah. Banyak yang padanya terdapat ciri Ahlussunnah menurut sunnah, tapi tidak masuk ke dalam yang disebutkan tadi. Inilah keedah pemecah belah umat itu. Jadi Ahlussunnah di Moka bezo dan Ahlussunnah di Nusantara. Mungkin Nabi bezo kan. Nabinya berbeda. Itulah akhirnya datanglah yang model-model itu, makali inna. Ya, datang pula nanti puasa 3 hari sebelum awak. Apa dia 3 hari? Kalian nanti nengok anak bulan tang bawah. Kan ya? Nanti atau metong-metong bulan di keroteh atau di komputer yang pakai ilmu hisab. Nah, kalau guru kami langsung ke rumah bulan tu. Nah, yo kata tentu capek nampak anak bulan tu dah. Kan ya? Lah baru lahir lah tengok dah nya. Awak tunggulah 3 hari dulu baru tengok anak bulan tu dah. Takut tak sapu. Akhirnya puasa mereka 3 hari bodoh awak. Adonlah biar canggih lah.
Ini zaman teknologi dah maju, akses internet sudah kuat. Akhirnya syekh kami langsung nelpon ke Allah Ta'ala. Akhirnya, halo, assalamualaikum. Salam, ini dengan Allah Ta'ala ya? Ya, bila semua no puasa Allah Ta'ala nya. Nah, kalau kalian jemaah kalian puasa, misalnya kok tanggal 21 puasa lain kok, tanggal boleh puasa. Ya les ya. Nah, itu sudah itu dia payah-payah kodok listrik mati malam hari. Telepon Allah Ta'ala dia. Bapa cara kodok nama dalam kalam musajid kami lemah ibu lihat terawih siangnya ada terawih siang lagi. Itulah akibat ahlu sunnah tu tidak joleh rambu-rambunya. Jelas? Asal beragama menurut pemahaman masing-masing. Nah, dah jelas ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan sunnah Nabi itu? Kan sunnah Nabi nih. Dan ahlu sunnah yang benar-benar sempurna mengikuti sunnah Nabi adalah para sahabat. Buktinya apa? Tidak ada aliran sesat. Selain mereka ada yang terlibat aliran sesat? Ada enggak? Maksudnya generasi setelah mereka ada yang tersesat? Ada. Yang tidak tersesat? Ada. Di generasi kita sekarang ada yang tersesat? Ada yang tidak tersesat? Siapa contoh? Sabu lawak. Nyenang tu sabu lenyo dah. Kan sama-sama nyabu. Inya sabu lenyo, awak sabu lawak kan tak salah roh. Ini tak yakin aku nak sosek. Yakin sosek? Apa bukti tak sosek? Weh, apa bukti tak sosek? Iya, itulah. Pokok pun yang buat tidak menyimpang dari yang dibuat dengan Nabi. Nabi salat ceneko, dan ikutlah salat ceneko. Atau Nabi puasa ceneko lah ikut Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi berjanggut dan janggut je. Keneknya alhamdulillah, syukuri apa yang ada tu. Nah, untung dia ada. Uang dah amu gitu, kenek dah amu dah. Dah ajak renyanya. Ni kecen buat ancak degaknya. Janggut tu dah buat ancak dah supaya ancak tompek wa dia akhirat. Nya janggut dah ada guna weh. Ni Nabi kalau seorang berwudu, dosa-dosa yang berkaitan dengan muka, di muka banyak dosa enggak? Di muka tu banyak dosa je. Di mata cina mata kena nancak. Kan ya? Di muncuang? Kan muncung tu banyak bercita. Dan banyak bukan neraka ke muncung tu dia. Dan banyak batalkan amal ke muncung tu dia. Itu dia. Tapi kalau berodok maka berguguran dengan air terakhir yang menetes dari jenggotnya. Itu tidak janggut. Maka jadi buang. Sebab itu laki-laki habis. Yang berjenggot itu laki-laki habis. Tapi kalau dicukur, takut kita habis lagi. Nah, laki-lakinya. Jadi dipelihara, tidak mengganggu, mudah dan murah. Tapi kalau seandainya dia apa? Kodok dia beli pisau cukur kan, tambah biaya. Padahal tambah biaya mengurangi keutamaan. Nah, upayakan kalau pakai sarung, apalagi musim hujan mah, jangan melilio ke lantai. Selain copek loda, kemudian tidak ikut sunnah. Itu juga sampai baca jadinya. Ya memang mengikut Nabi itu tidak ada yang kecil. Mengikut Nabi itu tidak ada yang kecil, karena rumusnya kata Nabi, la taqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu meremehkan sedikit pun kebaikan. Taib. Berarti kalau kita sudah tahu sunnah ini maksud adalah sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, tinggal kita mencocokkan. Apa yang disebut sunnah? Sunnah Nabi itu ada 3.
sunnah qauliyah, yaitu yang beliau ucapkan. Yang kedua sunnah fi'liyah, yang beliau kerjakan. Kemudian ada sunnah takririyah, yaitu yang beliau tidak kerjakan mungkin, atau mungkin juga beliau tidak sampaikan, tapi dikerjakan oleh sahabat. Lalu Nabi mendiamkannya atau mengikrarkannya, menyuruhnya. Itu namanya sunnah takririyah. Berarti kalau tidak ada pada ketiga-tiganya, tidak ada ucapannya yang menyuruh, tidak ada pula perbuatannya yang dimencontohkan, dan tidak pula ada perbuatan sahabat yang disetujui. Apa nama? Bid'ah. Selain sunnah namanya bid'ah. Cuman tadi sekali lagi yang menghukum ini bid'ah, ini sunnah harus dengan ilmu. Karena dalil itu ada yang sifatnya nas, tapi ada yang namanya sifatnya istidlal. Ada istinbat, ada istidlal. Istidlal dengan zahir nas. Istinbat kadang hukum lain yang tak disebutkan di situ diambil dari dalil yang lain. Makanya yang menghukum bid'ah atau bukan bid'ah itu adalah para ulama. Tapi standar umum kita cukup. Satu, ada nggak Nabi perintahkan? Kalau tidak, tinggalkan. Oh, memang beliau tak perintahkan dengan perkataannya, tapi ada perbuatannya, kita ikuti. Oh enggak, Nabi tak perintahkan dengan ucapannya, tidak dilakukan dengan perbuatannya, tapi sahabat melakukannya. Paham? Sahabat melakukan dan diiyakannya atau didiamkannya, berarti sunnah juga. Tidak ada pada ketiga-tiganya, mohon maaf, saya tidak berani. Perlu contoh? Tidak perlu contoh? Ayolah, nyawin tidak perlu nyerah. Nyata tu deh, kalau pakai contoh banyak yang tersinggung nih. Kalau perlu contoh banyak yang tersinggungnya, dah mau tersinggung lah. Ayolah. Dah. Nah sekarang sebagian orang tidak siap dengan rumus ini. Ya, tidak ada dalam perkataan Nabi, tidak ada dalam perbuatan Nabi, dan tidak ada dalam persetujuan Nabi. Tapi mau dikatakan juga itu sebagai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada awalnya mereka mengaku itu sebagai bid'ah hasanah. Kemudian bid'ah hasanah ini lama-lama menjadi sunnah. Sampai ada yang mengatakan Nabi itu juga menyetujui sahabat melakukan bid'ah. Tepat sebuah contohnya. Iya, di antara hadis yang dijadikan dalil atau sebagai alasan bahwasanya ada bid'ah hasanah. Semisal Nabi alaihissalam pernah bermimpi mendengar suara trompa Bilal bin Rabah. Siapa Bilal tuh? Siapa Bilal? Muazzin di zaman Nabi alaihissalam. Kalau di awak batambah tak cik azan kau jo Bilal kini lah bayi tongkek je baca selawat je iko kalau Bilal ya bangi ke awak kau ni tambah-tambah tugas dia
Ada lo Bilal tuh kamu baca doa, mak imam ndak baca aja ijol itu kamu baca. Contoh pengemudi atau mungkin pilot pakai pilot atau kapten pakai apa, kalau kapten apa pembantu asistennya dan sebagainya. Ndak ada tugas Bilal itu, tapi tambah dong. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Lalu Nabi katakan, ya Bilal, inni lam adkhulil jannah, saya belum pernah masuk surga. Wa inni dakhaltul jannatal bariha, secara hakikat saya belum masuk surga, tapi dalam mimpi saya masuk surga semalam. Wa sami'tu khashashataka amami fil jannah, saya mendengar suara sendalmu berjalan di depanku di dalam surga. Mak, jadi itu akrab Nabi Bilal ya, sampai suau terompa obir ya. Hah, awak ibu nantu pulang tak habis suara motor kira. Kalau mintuan dah lo habis deh rom. Kalau dasman pulang, itu ndak tentu ndak dong suara motor dah parkir lah. Nyalui tokan gas. Kalau menantu lain jauh lo habis itu pulang dunianya. Habis deh tuh. Ini memang gas ditegi tahu. Gas gantung tahu. Nah, kalau dia tak habis lah salam mau tentu deh. Nak kawan motor dia. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, sampai suara sendal Bilal pun hafal oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu kata Nabi, "Famata kunta ta'mal?" Apa yang kau lakukan? Lalu Bilal mengatakan, "Idli ma ahdathtu qat illa wa tawadda'tu indah." Saya tidak pernah berhadas kecuali saya berwuduk saat itu. Artinya tidak pernah kecuali dalam keadaan suci. Wa ma tawadda'tu illa wa ra'aitu anna lillahi alayya rak'ataini. Dan setiap berwuduk saya beranggapan saya mesti salat lillahi ta'ala 2 rakaat. Nabi bilang, bizak, itulah yang menyebabkan kamu bisa berjalan di depanku dalam surga. Artinya amalannya itu membawa dia masuk surga. Tak mau maksudnya lebih Abdul pada Nabi lah. Yang tak saudara jalan depan Abdul pada yang di belakang. Makanya mama aja nah saya dealer dia tak di belakang jadi makmum. Karena disitulah kemuliaan mama. Sah? Kan ya? Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini oleh sebagian orang dijadikan alasan untuk mengatakan adanya bid'ah hasanah dengan alasan bahwa Bilal melakukan suatu amalan yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Nah, sekarang ketika kita mendengar hadis ini, menurut tuan-tuan hadis ini bid'ah hasanahkah dalam keyakinan tuan-tuan, atau dia adalah sunnah hasanah? Terus kenapa dijadikan alasan bid'ah? Karena dia adalah sunnah. Makanya menjadikannya alasan bikin bid'ah hasanah, ini adalah bid'ah baru pula. Bid'ah adalah. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat, ada yang bertanya, saya tengok ada, kan saya bilang tidak semua amal kebaikan menurut sahabat baik dikerjakannya di zaman Nabi diterima oleh Nabi. Sahih? Ada enggak amalan yang dikerjakan sahabat yang tidak diajarkan Nabi dan dikerjakannya dengan penilaian itu amalan baik tapi tidak direkomendasikan oleh Nabi? Ada enggak? Banyak. Jadi jangan dikumpulkan aja yang disetujui, yang tidak setuju juga banyak. Ada contohnya? Ada. Yang masyhur aja lah ya, yaitu ketika ada 3 orang pemuda yang sangat bersemangat beribadah. Tentu dia ingin lebih.
bertanya kepada para istri Nabi tentang ibadah Nabi yang tak terlihat. Kalau yang dia terlihat oleh mereka dah tahu. Yang tidak terlihat seperti apa? Maka para istri menceritakan, ya begini. Faka'annahum taqalluha. Menurut pendapat mereka ini amalan Nabi kurang. Masya Allah. Ini perasaan ini yang barangkali yang membuat banyak orang berkreasi dalam beribadah dalam Islam. Yang dibuat Nabi masih kurang. Jadi akhirnya mereka bilang apa? Patutlah Nabi kan diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Oleh sebab itu patutlah, kalau gitu kita tidak bisa. Kalau kita nak masuk surga harus lebih dari Nabi alaihissalatu wassalam. Akhirnya satu orang berazam, dari sekarang saya tidak ada hari kecuali puasa, yaitu puasa setiap hari. Bukan Ramadan. Ramadannya lah dulu puasa tua kan. Ini adalah hari-hari biasa, tiada hari tanpa puasa. Menurut tuan-tuan, puasa bagus atau tidak? Bagus. Niat dia karena Allah atau tidak? Karena Allah. Kan ingin pahala. Kecuali ingin upah itu karena manusia. Tapi karena ingin masuk surga, berarti karena pahala, ikhlas. Yang kedua, begini pula ceritanya. Saya setiap malam tidak akan tidur. Ngapain? Solat tahajud, qiyamul lail. Solat malam bagus apa tidak? Subhanallah. Inna Qur'an al-fajr, la, astagfirullah, inna nasyi'atal laili kana asad wat'an wa aqwa maqila. Jadi solat malam itu adalah solat orang-orang saleh, solat orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu saya solat tanpa tidur. Bagus tak niatnya? Bagus. Solat malam bagus apa tidak? Bagus. Lebih banyak lebih bagus, baik. Nah, yang ketiga, saya tidak akan menikah. Bagus atau tidak? Mana nak nikah tu sabu tidak bagus. Nah, bagi dia bagus. Sebab apa? Kalau lama nikah kau dok pon yang palo deh nya. Kan ya? Kalau nikah kau dok pon yang ngaku je lah. Kalau lebih tak pacik palo kalau sudah nikah. Kalau waktu bujang kan tak kayak pacik palo lah. Tak ada panggil. Kalau muslimin yang mati Allah. Akhirnya sampai ini ke Nabi alaihissalatu wassalam. Disetujui oleh Nabi atau tidak? Disetujui atau tidak? Tidak. Padahal semuanya baik. Berarti ada yang disetujui, ada yang tidak. Oleh sebab itu maka tidak bisa dijadikan alasan hadis yang pertama untuk menerima bid'ah hasanah, karena tidak semua amalan sahabat yang baik menurut mereka langsung diterima oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Tambah lah. Di antara, nah tapi ini aneh ini. Aneh bin ajaib, yaitu hadis tentang larangan berbuat bid'ah bisa menjadi hadis anjuran berbuat bid'ah. Itu yang lebih parah. Apa hadisnya? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jadi
menurut yang ahli bid'ah wal jamaah, yakni menurut ahli bid'ah wal jamaah, mengatakan bahwa hadis ini maksus. Hadis ini dikhususkan. Maknanya kan kullu itu kan umum. Semua bid'ah sesat. Nah, yang sesat itu adalah yang bukan hasanah. Sebab secara bahasa ada kalimat kullu amun yuradu bil khas. Kullu kalimat umum tapi maksudnya adalah khusus. Dan itu ada dalam Al-Quran. Tudammiru kulla syai'in illa biizni rabbiha. Angin yang dikirim untuk umat Nabi, dan itu menghancurkan semuanya dengan izin Rabbnya. Dan tuan-tuan lihat sendiri, yang hancur hanya penduduknya dan rumah-rumahnya. Gunung-gunung tidak hancur, matahari tidak hancur. Berarti kullu di sini adalah khusus. Nah, mereka memaknai kullu bid'atin juga dengan seperti itu. Contohnya tadi Bilal dibolehkan oleh Nabi bikin bid'ah katanya. Lalu kita bilang yang tiga tidak dibolehkan oleh Nabi bikin bid'ah. Nah, sekarang kalau antum bikin bid'ah, siapa yang merekomendasikan ini bid'ah yang dibolehkan, ini bid'ah yang tidak dibolehkan? Padahal semua mereka punya alasan yang sama, dengan niat yang sama. Padahal yang dilakukan oleh tiga orang itu semuanya disyariatkan. Salat malam disyariatkan, cuma ingin dia tambah, pokok tambah nomor. Yang satu puasa sunat disyariatkan, sah, tapi dia ingin menokok tambah. Boleh oleh Nabi? Tidak. Berarti bid'ah yang ada menukuk atau mengurangi? Menukuk kan? Boleh asal dua nukuk? Tidak. Jelek kaum muslimin. Jadi mereka jadikan ini am maksus. Di mana datang yang mukhassisnya? Enggak ada mukhassisnya, kecuali menafsirkan perkataan-perkataan Nabi dengan tafsiran yang keliru. Misal lain, hadis yang juga diklaim sebagai dasar boleh berbuat bid'ah hasanah. Hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat sesuatu dalam urusan agama kami ini yang tidak termasuk daripadanya, maka ditolak. Maka ditolak. Hadis ini kalau kita baca penafsiran para ulama, mereka menjadikannya sebagai hadis melarang berbuat bid'ah. Kita bacakanlah misalnya dari perkataan Imam An-Nawawi yang selalu jadi sandaran bid'ah hasanah. Beliau ketika menafsirkan hadis ini mengatakan, wa hadzal hadis qa'idatun 'azimah min qawaidil Islam. Hadis ini, yakni hadis man ahdatsa bi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, adalah kaedah yang sangat besar di antara kaedah-kaedah Islam. Wa huwa min jawami'i kalimihi, dia termasuk jawab
jawami'ul kalimnya Nabi. Jawami'ul kalim itu adalah perkataan singkat bermakna padat, perkataan ringkas bermakna luas. Sallallahu alaihi wasallam, fa innahu sarihun bi raddi kulli al-bid'ah wal mukhtara'at. Ini adalah dalil yang nyata menolak semua bid'ah dan amalan yang diada-adakan. Dah. Jelas ya? Jadi semua bid'ah, semua yang diada-adakan tertolak dengan hadis ini. Siapa yang mengatakan? Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi. Kemudian berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, Ibnu Hajar mengatakan, al-bid'atu fil urfi syara' mazmumah. Bid'ah menurut kebiasaan syariat tercela. Bi khilafil lughah, beda dengan maknanya menurut bahasa. Fa inna kulla syai'in uhdits ala ghairi mithalin, karena segala sesuatu yang diada-adakan tanpa contoh yusamma bid'ah, dinamakan bid'ah. Soal kana mahmudan atau mazmuman, baik yang terpuji maupun yang tercela menurut bahasa. Itu siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan Fathul Bari juz 13 253. Wa qala aidan, beliau juga berkata, fa yashmalu lughatan, secara bahasa kalimat bid'ah meliputi ma yuhmadu wa yuzam, yang dipuji dan yang dicela secara bahasa. Wa yakhtassu fil urfi ahli syara' bima yuzam, tapi menurut istilah syariat semuanya tercela. Nah, jelas bahwa semua bid'ah menurut syariat tercela. Demikian juga dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haythami dalam fatwanya 280. Kemudian Ibnu Hajar dan Fathul menambahkan, innal ladzi yuhditsul bid'ah, sesungguhnya orang yang mengada-ngada bid'ah, li khiffati amri yatahawanu biha, menganggap masalah itu enteng, mudah. Li khiffati amri bi awalil amri, karena di awal-awalnya terlihat ringan. Wala yashkuru bima yatarattabu 'alaiha minal madarrah, tapi mudarat yang akan timbul sangat besar. Sangat besar. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Taala. Jadi mereka menafsirkan hadis ini dengan larangan bid'ah. Tapi ahli bid'ah wal jamaah menafsirkan hadis itu sebagai dasar berbuat bid'ah. Allah musta'an. Jelas ya? Nah, cukup gitu aja dulu ya. Masih banyak yang lain. Besok aja lah kita tambahkan. Asih? Dah mau ya? Dah kan? Dah. Jadi ma'asyarul kiram, yang penting kita harus tahu dan hafal kaedahnya, hafalkan sunnah. Kalau tahu sunnah, tahu bid'ah. Tapi kalau tahu bid'ah, tidak tahu sunnah dan tidak tahu bid'ah. Oleh sebab itu, seriuslah belajar sunnah dan jangan duduk di majlis bid'ah. Karena bid'ah itu akan membuat kita ragu, sedangkan sunnah akan membuat kita teguh. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Ada tanya jawab kan? Cik tajuk je ni jawab dah habis. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita termasuk Allah musta'an. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.